Om Swastiastu. Atas Asung Kertawarna Nugraha Ide Sang Dewasa, di sini saya akan meng-share PowerPoint tentang bimbingan pembelajaran bahasa untuk anak usia dini. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Nah, perkenalkan, nama saya Ida Ayu Suryatna Dewi, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, semester 3C, mata kuliah Psikologi Perkembangan 2, dosen pengampu Ida Ayu Adi Armini SAG MAG. Saya mahasiswa di Universitas Indo Igusti Bagus Tegriwa dan Nah, sekarang saya akan membawakan materi tentang bimbingan perkembangan bahasa PAUD. Yang pertama, yaitu hakikat perkembangan bahasa anak usia dini. Perkembangan bahasa merupakan di mana anak belajar memahami mengontrol diri sendiri. Nah, ketika anak belajar berbicara secara tidak sengaja, mereka mengembangkan pengetahuan tentang sistem fonologi, sintaksis, sistematik, dan sistem fonologi pragmatik. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di semua jenis pendidikan dan jenjang sekolah, mulai dari TK sampai perguruan tinggi di Indonesia. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa anak ditempuh melalui cara yang sistematik dan berkembang bersama-sama dengan bertambahnya usianya. Nah, di sini menurut Lambert dalam Purwo 1997, perkembangan bahasa anak seiring perkembangan biologisnya. Nah, Don Redsky 1990 menyatakan bahwa dalam kehidupan manusia mengalami perkembangan bahasa melalui dua tahap, yakni pralinguistik dan linguistik. Nah, di sini dijelaskan periode pralinguistik. Periode pralinguistik adalah masa anak sebelum mengenal bahasa ataupun berbahasa. Nah, saat bayi mulai tumbuh, secara berangsur-angsur dapat mengembangkan bahasanya melalui urutan tahap demi tahap. Nah, yang kedua, periode linguistik. Nah, kata periode linguistik yaitu kata invas berasal dari kata Latin tanpa ucapan atau tidak berbicara. Hal tersebut tampak logis jika dianggap kata-kata yang kali pertama diucap oleh seorang anak sebagai titik akhir masa bayi. Pada masa tersebut, anak sudah mulai tampak berkembang bahasanya. Anak sudah mulai mampu menggunakan kata-kata dalam berbicara. Nah, adapun pendapat dari tokoh-tokoh pendidik, yaitu yang pertama, Maria Montessori dalam Brighton 1992, seorang tokoh pendidik anak usia dini yang sangat terkenal, menyatakan bahwa pada rentan usia lahir sampai 6 tahun, anak mengalami di mana masa kemasan yang merupakan di mana anak mulai peka atau sensitif menerima berbagai stimulasi. Nah, selama masa periode sensitif inilah, anak dengan mudah menerima stimulasi-stimulasi dari lingkungannya. Nah, yang kedua, menurut Harlock dalam Alex Sobur 2003, perkembangan awal lebih penting daripada perkembangan selanjutnya, karena dasar awal sangat dipengaruhi oleh belajar dan pengalaman. Nah, perkembangan bahasa dalam anak usia dini meliputi 4 perkembangan, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Perkembangan, nah di sini akan dijelaskan perkembangan. Perkembangan adalah suatu pola perubahan
di mana anak belajar menguasai tingkat yang lebih kompleks dari berbagai aspek. Menurut Vygotsky, dalam Ahmad Susanto 2012, menyatakan bahwa bahasa merupakan sarana dalam berkomunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena di samping berfungsi sebagai media untuk menyatakan pikiran dan perasaan kepada orang lain, juga sekaligus sebagai media untuk memahami perasaan dan pikiran orang lain. Adapun dua kategori dalam keterampilan berbahasa, yakni keterampilan berbahasa reseptif dan keterampilan berbahasa produktif. Yang pertama dijelaskan keterampilan berbahasa reseptif adalah keterampilan bahasa yang diaplikasikan untuk memahami sesuatu yang disampaikan melalui bahasa lisan dan tulisan. Adapun yang termasuk bahasa reseptif adalah kegiatan menyimak dan membaca. Nah, yang kedua, keterampilan berbahasa produktif adalah keterampilan berbahasa yang diaplikasikan untuk menyampaikan informasi baik secara tertulis maupun lisan. Nah, adapun yang termasuk bahasa produktif adalah kegiatan menulis dan berbicara. Nah, di sini ada metode pembelajaran yang sesuai dengan pendidik anak usia dini. Adalah metode bercerita, bercakap-cakap, melakukan tanya jawab, melakukan wisata edukasi, dan sosiodrama. Nah, dari berbagai metode yang disebutkan di atas, penggunaan metode bercerita inilah yang paling dipilih guna membantu anak dalam mencapai tingkat pencapaian perkembangan penerimaan bahasa dan pengungkapan bahasa. Dalam hal ini menggunakan metode bercerita dengan yang pertama, menyimak perkataan orang lain. Nah, yang kedua, memahami cerita dan menjawab pertanyaan sederhana. Yang ketiga, menceritakan kembali cerita atau dongeng yang pernah didengar. Nah, di sini pengertian perkembangan bahasa. Ada dua menurut pendapat para tokoh. Nah, yang pertama, menurut Simanjuntak dan Pasaribu tahun 1984, mengatakan bahwa anak mempunyai potensi untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran dan hati melalui suaranya. Yang kedua, menurut Padmono Dewo tahun 2008, perkembangan bahasa pada anak secara perlahan beralih dari melakukan ekspresi suara, lalu berekspresi dengan komunikasi, dan dari hanya berkomunikasi dengan menggunakan gerakan dan isyarat untuk menunjukkan keinginannya, berkembang menjadi komunikasi melalui tuturan yang tepat dan jelas. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa anak dimulai sejak bayi yang berlandaskan pada pengalaman, kecakapan, dan progres dalam berbahasa. Perkembangan bahasa merupakan media yang efektif bagi anak dalam menjalin komunikasi sosial. Nah, dasar perkembangan bahasa. Dasar perkembangan bahasa, bahasa memegang peranan penting dalam pembaruan dan peningkatan mutu pendidikan, khususnya di TK. Fungsi bahasa ini dijelaskan dalam Dikbud tahun 1996 bahwa pengembangan kemampuan berbahasa dapat diberkomunikasikan dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud yaitu lingkungan teman sebaya maupun dengan lingkungan yang di sekitar tempat tinggal ini. Dapat disimpulkan, pengertian pengembangan bahasa PAUD adalah upaya dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan AUD dalam pengembangan bahasa. Nah, metode pengembangan bahasa. Di sini, metode pengembangan bahasa dijelaskan yaitu pembelajaran bahasa pada anak terdiri dari beberapa metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak. Nah, teknik atau metode pembelajaran tertentu tidak dimaksudkan lebih baik dari metode lainnya. Nah, metode pembelajaran bahasa pada anak disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak dalam menerimanya. Nah, metode pembelajaran dipilih dengan sesuai tipe, kebutuhan anak, dan kemungkinan metode yang paling efektif untuk diterapkan. Salah satunya metode yang dapat diterapkan ialah metode cerita. Nah, di sini dijelaskan metode bercerita dan perkembangan bahasa. Bercerita adalah menyampaikan sesuatu yang berisi tentang suatu kejadian yang disampaikan melalui audio dan visual.
dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pesan dalam cerita tersebut. Disebutkan dalam pendapat Bashir 2005. Metode bercerita merupakan salah satu proses pembelajaran bagi anak TK dengan menyajikan cerita kepada anak. Bercerita menanamkan kemampuan berpikir dan memberikan peluang bagi anak untuk belajar memilah kejadian-kejadian di sekelilingnya. Nah, adapun kegiatan bercerita merupakan salah satu metode yang digunakan guru dalam memberikan pembelajaran agar anak memahami isi cerita yang disampaikan dengan optimal. Adapun tujuannya dari metode bercerita menurut Moslik Hatun tahun 2004 sebagai berikut. Yang pertama, menanam nilai-nilai sosial, moral, dan keagamaan. Yang kedua, agar anak dapat memahami pesan-pesan yang disampaikan melalui kegiatan bercerita. Yang ketiga, agar anak mampu mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang disampaikan orang lain. Yang keempat, agar anak dapat berpikir dan bertanya apabila tidak memahaminya. Yang kelima, agar anak mampu menjawab pertanyaan yang diutarakan orang lain. Yang keenam, agar anak mampu menceritakan dan mengekspresikan apa yang didengarkan sehingga pesan dari isi dapat disampaikan dan dipahami orang lain. Sekian materi dari bimbingan pembelajaran bahasa PAUD. Sedikit saya jelaskan tadi. Mohon maaf bila ada salah kata dari PowerPoint saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.